masa pandemi COVID-19. Kuliah daring di Atmajaya Yogyakarta di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Selamat sore para pemirsa, saya Antonia Rosita akan menemani Anda hari ini dengan berita terkini di Beranda. Berita untuk Anda. Keadaan Malioboro di masa pandemi COVID-19 masih sepi pengunjung dan beberapa toko masih tutup. Seperti inilah suasana Malioboro yang menjadi tujuan wisata favorit, baik masyarakat Jogja maupun luar Jogja terlihat sepi. Para pengunjung diperbolehkan memasuki kawasan Malioboro, asalkan mengikuti protokol yang sudah ditentukan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Karena untuk memasuki Malioboro diwajibkan untuk memakai masker. Tersedia juga tempat untuk mencuci tangan, dan kursi-kursi juga diberi stiker pengingat untuk selalu menjaga jarak. Kalau menurut saya untuk pencegahan lebih sering cuci tangan, menggunakan masker, dan selalu membawa adhesi. Dan jangan megang di area wajah. Kios-kios yang biasa menjual berbagai barang cindera mata untuk oleh-oleh pun tutup. Terlihat hanya ada beberapa saja yang masih buka. Beberapa kios yang masih buka tersebut pun juga terlihat sepi pengunjung. Para pedagang kuliner juga mengatakan bahwa pendapatan mereka sangat kurang dari yang biasa mereka dapatkan sebelum pandemi virus corona ini. Oh, ini surut, Mbak. Pendapatannya kayak lain daripada yang lain. Pendapatannya berkurang. Kurang. Ya, alhamdulillah kiranya udah bagus ini. Mari kita mematuhi aturan jaga jarak dan menggunakan masker untuk mewujudkan new normal. Petra Karmelita melaporkan dari Yogyakarta. Kuliah daring di Atmajaya Yogyakarta di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang baru bagi dosen dan mahasiswa. Dengan adanya pandemi COVID-19, Universitas Atmajaya Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran mengenai proses pembelajaran secara daring. Seluruh proses pembelajaran mulai dari mengerjakan tugas, presentasi hingga ujian dilakukan secara daring, membuat mahasiswa harus dapat beradaptasi dengan keadaan yang baru. Pendapat saya mengenai kuliah online tentunya saya dalam tahap adaptasi, di mana saya harus menyesuaikan diri terhadap keadaan dan kondisi yang ada. Kuliah online ini saya diperuntukkan untuk belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah, ujian dari rumah. Tentunya itu tidak mudah, tetapi saya berusaha untuk menyesuaikan diri. Karena memang keadaannya seperti ini. Walaupun para dosen baru di UAJY sudah dibekali kemampuan untuk melakukan blended learning, namun pembelajaran daring menjadikan tantangan yang baru. Kuliah daring sebenarnya bukan hal yang baru dan asing bagi saya, karena sejak menjadi dosen UAJY, para dosen baru sudah dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan dasar untuk blended learning dan optimalisasi penggunaan situs kuliah. Ketika menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, pembelajarannya harus totally online. Dan ini menjadi tantangan yang baru, karena interaksi di kelas harus digantikan dengan penggunaan media, misalnya Zoom atau Microsoft Teams. Dari sisi mahasiswa, penggunaan media ini membutuhkan usaha dan pengorbanan yang lebih. Saya bangga dan mengapresiasi semangat para mahasiswa UAJ yang terus aktif dalam kuliah daring.
Dalam masa jeda semester ini, para dosen sedang berusaha mempersiapkan kuliah daring semester depan, dan universitas pun terus memperbaiki dan meningkatkan sistem informasi dan komunikasi sehingga semuanya akan lebih siap dan matang. Setelah sekitar 4 bulan, UAJ telah melakukan pembelajaran secara daring. Harapan untuk semester depan, dosen dan mahasiswa dapat mengemas pembelajaran dengan lebih baik lagi. Kedepannya saya ingin kuliah online ini berjalan dengan baik dan dikemas dengan jelas. Karena memang bagi pihak saya sebagai mahasiswa maupun tenaga kerja di kampus juga pastinya memikirkan hal ini agar mahasiswa bisa nyaman belajar di rumah. Dan saya berharap kedepannya juga kuliah online ini bisa membuat mahasiswa nyaman, membuat mahasiswa tidak terbebani, apalagi tidak semua mahasiswa itu bisa merasakan kenyamanan, entah dari gangguan internetnya atau mungkin mereka dibebani oleh pekerjaan yang lain. Tentunya kita harus mengetahui itu semua. Jadi harapannya kuliah online ini harus dikemas dengan baik, jelas, dan juga bijak. Harapan saya, Sivitas UAJY terus bersemangat dan bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, khususnya dalam kuliah daring di semester mendatang. Tetap sehat dan UAJY terus bergerak. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Berikut kami akan menyajikan 5 pola hidup sehat dalam menghadapi new normal. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia, mulai dari berkuliah secara daring dan bekerja di rumah. Kini masyarakat lebih mementingkan kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain. Pola hidup manusia pun menjadi berubah dan mulai beradaptasi dengan keadaan yang ada. Apalagi kita mulai masuk pada hidup new normal. Baik, new normal di Indonesia saat ini memang tidak bisa kita hindari karena memang roda pergerakan ekonomi dan juga pendidikan dan juga di sektor-sektor lain juga harus terus berjalan ya. Sehingga memang pemerintah mengajukan untuk bisa memulai kembali aktivitas seperti biasa. Tetapi memang harus diingat bahwa yang namanya COVID ini belum selesai pandeminya, bahkan di beberapa negara itu sudah mulai second wave atau gelombang kedua. Di sini kita juga harus waspada bahwa second wave bisa saja terjadi di Indonesia. Dan memang sudah dilihat di beberapa tempat, angkanya sudah mulai naik, misalnya Solo yang awalnya zonanya cukup aman sehingga dibuka, sekarang sudah menjadi zona hitam. Karena didapati banyak tenaga kesehatan yang kemudian terpapar dan juga di penularan di lingkungan. Jadi kita tetap harus waspada walaupun new normal ini sudah kita berlakukan. Berikut ini 5 pola hidup sehat dalam menghadapi new normal. 1. Selalu gunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Dengan menggunakan masker, maka diharapkan dapat memperlambat dan mencegah penyebaran virus. Ada berbagai jenis masker yang beredar di masyarakat sekarang ini. Salah satunya adalah masker medis atau bedah yang hanya dipakai sekali saja. Masker sekali pakai tidak bisa langsung dibuang begitu saja. Berikut ini beberapa cara membuang masker sekali pakai. Pertama, dengan cara lipat masker menjadi 2 bagian. Kedua, gulung dan ikat dengan tali masker. Dan terakhir, buanglah ke tempat sampah. 2. Rajin cuci tangan. Usahakan untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terutama setelah memegang fasilitas publik atau setelah beraktivitas di luar rumah. Bila tidak ada tempat untuk cuci tangan, maka gunakanlah hand sanitizer. 3. Olahraga rutin. Olahraga dapat membantu kita menjaga kebugaran tubuh dan tetap sehat dalam keadaan sekarang ini. 4. Konsumsi makanan bergizi. Dengan mengonsumsi makanan bergizi, maka kualitas dan daya tahan tubuh pun meningkat. Memilih makanan yang baik, bernutrisi, dan itu bisa dibantu dengan asupan multivitamin jika kita ragu makanan yang kita makan sehari-hari itu bisa memenuhi gizi kita. Nah, yang penting di sini adalah memenuhi kebutuhan gizi yang bisa meningkatkan sistem imun, baik dari vitamin A, C, dan E. Kemudian vitamin D juga sangat penting untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian adanya asupan mineral-mineral penting yang kita butuhkan, misalnya zinc dan selenium. 5. Jaga kebersihan.
Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, karena dengan menjaga kebersihan, kita dapat mengurangi risiko terkena penyakit. Sekian beranda pada hari ini, saya Antonia Rosita pamit undur diri dan sampai jumpa pada waktu yang sama di beranda minggu depan.